Ya, salam, selamat sore. Ya, kita akan berzoom selama 1 jam ke depan. Kami rekam ini, recording. Nanti hasil recordingnya akan di-share di YouTube. Nah, tujuan pertemuan sore hari ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam membangun bab 2-nya ya, membangun bab 2-nya. Memang nanti saya akan memperlihatkan beberapa daftar isi yang dia bangun bab 2-nya, ya mulai dari kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif umumnya biasanya banyakkan ini ya, kalau kualitatif banyakkan eksegesis. Ya, lalu gimana caranya? Kita tidak mau membuang waktu, kita mulai dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada sore hari ini kami punya kesempatan, walaupun ini kami hanya beberapa saja di dalam Zoom, tetapi kami mau melakukan apa yang baik dan benar untuk membantu mahasiswa memberikan inspirasi dalam membangun bab 2-nya dalam skripsi. Mari Tuhan menolong kami, memimpin kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami demi nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, baik. Saya akan membuka dulu. Jadi saya akan buka daftar isi ya untuk memperlihatkan itu. Ya, mungkin terlihat berat ya untuk buat bab 2, tapi itu dikarenakan karena belum membuat kerangka bab 2-nya yang benar. Jadi itu yang membuat kesulitannya di situ. Oke. Satu lagi saya butuh. Satu lagi, jadi ada kualitatif, ada kuantitatif, dan saya cari lagi satu yang hermeneutik. Baik, saya akan ambil daftar isi semua. Oke, sekarang saya akan sharing. Saya mulai dari daftar isi. Oke. Oke, terlihat ya. Oke, di daftar isi bab 1 itu sama semua ya. Ini kemudian masuk di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kita bisa melihat ada judul ini mengindahkan ya, jadi mengindahkan persembahan kain ya dalam kitab Kejadian. Jadi kata-kata yang ada pada judul ini itu yang masuk sebagai tinjauan pustaka. Jadi kata mengindahkan, apa pengertian kata mengindahkan ini bapaknya, kemudian anaknya ini adalah pengertian kata mengindahkan. Pandangan tentang kata mengindahkan. Jadi ini seperti tafsiran tentang kata mengindahkan itu. Bagaimana tinjauannya dibuat. Lalu kemudian ada di sini analisis isi kitab. Biasanya ini PPL-nya ya, pengantar perjanjian lamanya. Latar belakang kitab lah bahasanya. Jadi tetap ada kitab Kejadian karena kata itu mengindahkan persembahan kain kan. Nah, ini kita lihat hampir seperti pengantar perjanjian lama.
Lalu kemudian ada cara bagaimana, maaf, kayaknya tadi internet tidak bagus ya. Kita ulangi lagi. Kita akan. Ya, oke. Jadi ini dia. Karena judulnya itu adalah kata mengindahkan dalam perjanjian kejadian dan implikasinya untuk persembahan ya. Nah, kita lihat di sini kata mengindahkan duluan di ini, dia ada di judul. Jadi semua yang ada di judul saudara itu harus ada di tinjauan pustaka. Nah, kalau kita lihat kata mengindahkan ini sederhana saja, pengertian dulu. Lalu kemudian pandangan tentang kata mengindahkan. Ini tentu tafsiran-tafsiran mengenai kata tersebut. Sekalipun nanti waktu bab 3 ada caranya juga akan mengeksegesis kata mengindahkan itu. Tapi itu nanti tidak ditulis di bab 2. Jadi ini pandangan kata mengindahkan ini tafsirannya. Kemudian analisis isi kitab ini seperti pengantar perjanjian lama. Gambaran umum. Ya. Jadi ini sama dengan skripsi yang dulu bab 2-nya itu latar belakang kitab. Tapi ini kan tinjauan pustaka. Kemudian ada analisis kesusastraan kitab kejadian, tujuan penulisan kitab kejadian, dan struktur kitab kejadian. Biasanya akan diminta oleh dosen juga, metodologi apa yang Anda gunakan. Itu juga dijelaskan secara teoritis di bab 2. Nanti kita akan lihat contoh yang lain ya. Seperti itu. Nah, sesudah kita membangun seperti ini kan tentu kita harus isi ya. Tentu kita harus mengisinya ya. Tidak hanya dibiarkan kosong saja. Ini kan kerangkanya. Ya. Oke. Saya akan memperlihatkan yang lain. Saya akan memperlihatkan yang lainnya. Kita coba lihat yang daftar isi. Baik, daftar isi. Kita share dulu. Share daftar isi. Ini kualitatif ya. Tadi juga kualitatif. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini terlihat hermeneutik grammatical history. Jadi teori-teori tentang metode hermeneutik grammatical history ditulis di dalamnya. Jadi ditulis di dalamnya. Apakah saya terdengar? Dengar, Pak. Oh ya. Ada, Pak. Ada ya. Oke. Jadi metode hermeneutik grammatical history, mengapa dia ada masuk di tinjauan pustaka? Karena metode inilah yang akan digunakan oleh penulis skripsi. Ya. Jadi dia masukkan ini. Tadi kita tidak lihat ya, tidak lihat di skripsi yang satunya. Ya. Tidak terlihat. Latar belakang Injil sama dengan tadi ya, ada latar belakang kitab. Ini hermeneutik ya. Nah, yang ada itu, ini kan tadi dia tempatkan di atas. Ini terakhir dia tempatkan. Jadi dia bicara itu di Yohanes soal konsep umum lahir dari air dan roh. Pengertian lahir dari air dan roh dan pandangan para ahli. Dalam artian ini tafsiran-tafsiran dari
buku-buku yang ada mengenai lahir dari air dan roh. Atau bahasa biasanya kerennya itu tinjauan teologis. Tapi kalau tinjauan teologis kan biasanya tentang persepuluhan, tentang persembahan. Jadi yang satu kata tentang pengudusan misalnya begitu. Karena ini bicara prase mengenai lahir dari air dan roh, maka pandangan. Jadi ada kemiripan cara membuat itu ya. Perbedaannya tadi adalah tadi tidak dia masukkan metodenya. Ya. Ini masuk metodenya. Seperti itu. Di apa ya, di kualitatif hermeneutik itu sederhana memang tinjauan pustakanya, tidak banyak amat ini 8 sampai 22, artinya sekitar belasan ya, tidak sampai 20 ya. Karena dari halaman 8 ya. Dan juga bab satunya ya sekitar 7 halaman. Ya memang minimal 7 halaman ya, maksimal 13 halaman. Ya maksudnya bab 1 tidak usah terlalu panjang. Bab 2 ini ya ini ada yang 20 halaman, ada juga yang sampai dengan 50 halaman bab 2-nya ya. Biasanya kuantitatif. Nah, kemudian di sini metodologi penelitian, jenis penelitian, alasan menggunakan metode kualitatif, alasan menggunakan metode grammatical history, sumber data penelitian, instrumen teknik pengumpulan data, indikator. Mengapa metodologi ini harus juga lengkap? Karena ini akan divalidasi oleh penguji. Jadi harus jelas metode apa yang mau digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini langkah-langkah penafsirannya dia menggunakan metode gramatikal. Di mana di dalam gramatikal itu dia akan melihat analisis konteks, kesusastraan, dan analisis kata. Metode historis dia latar belakang sejarah budaya. Langkah-langkah penelitiannya dia lebih kerucutkan lagi, lebih detail lagi. Analisis latar belakang sejarah budaya Yohanes, pembatasan teks, analisis kata konteks. Nah, ini ya bisa Anda untuk anak-anak yang eksegesis bisa Anda amati, tiru, modifikasi. Modifikasi maksudnya adalah melihat kalau memang begini pendekatan metodologi Anda tinggal menggantikan sejarah budaya atau mungkin ada yang lain. Kalau ada soal bicara antropologinya ya silakan. Kalau memang Anda melakukan pendekatan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ada juga metodologi yang berbeda ya, metode hermeneutik yang berbeda. Ada analisis kata, kemudian ada analisis struktur. Jadi dia membangun berdasarkan struktur. Lalu kemudian dia bangun sendiri struktur baru sesuai dengan matematiknya. Itu juga seperti itu. Nah ini bab 4, dia sudah melakukan yang ada ya. Jadi sebenarnya ini terbalik sebenarnya ya. Ada kejadian terbalik. Kalau kita melihat langkah-langkah penelitiannya, harusnya dulu analisis latar belakang. Tapi dia malah membatasi tes. Kalau begitu yang mana sih sebenarnya keliru? Apakah di bab 4-nya? Kalau kita mengikuti bab 3-nya, harusnya analisis latar belakang sejarah yang harus ada di sini. Ya, jadi ini terbalik ini. Ini harus ke atas. Ya, ada kekeliruan ya. Karena kita harus ikuti langkah-langkah penelitian yang sudah kita buat di bab 3. Seperti itu. Oke, saya coba kembali tadi yang masih kualitatif hermeneutik itu. Yang mana tadi itu ya, sepertinya saya cek dulu. Apakah ini? Ya, ini kejadian. Nah, kalau kita melihat yang tadi ini ya, di bab 2-nya tidak ada dia jelaskan tentang hermeneutik ya. Ya malah cukup sedikit, lebih sedikit lagi bab 2-nya ya. Nah, mengapa eksegesis itu sedikit bab 2-nya? Karena penulisnya itu tidak menggunakan banyak referensi dari luar negeri. Jadi terbatas, sedikit, tidak terlalu dalam dia mengkajinya. Jadi tipsnya adalah Anda harus banyak membaca. Karena kalau Anda membaca pasti Anda mengutip.
walaupun itu sedikit, mengutip dari buku yang Anda baca, apakah itu dia berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita lanjut di bab 3. Yang kita lihat di sini ada langkah-langkahnya ya. Ya, walaupun dia memberikan kepentingan ini, sebenarnya pengertian hermeneutik ini tidak pada tempatnya sebenarnya. Tempatnya itu di tinjauan pustaka, karena disitulah kita akan bicara teori apa itu hermeneutik, apa kepentingan. Kalau di bab 3 itu sudah bicara langsung action. Langkah-langkah hermeneutiknya bagaimana? Nah, caranya itu detail sekali. Bagaimana analisis kitab, isi kitab itu? Ayat berapa yang Anda mau lihat? Introduksinya, sejarahnya, latar belakang kesusastraan dan konteks itu. Jadi bab 3 ini bukan lagi kita berteori analisis kesusastraan adalah apa. Itu sudah di bab 2 itu semua ini istilah-istilah ini. Seharusnya ya, tapi tidak dilakukannya pada skripsi ini. Ya, tidak ada ya di bab 2-nya. Tapi yang tadi skripsi sebelumnya ada. Seperti itu. Sehingga apa yang dibuat di bab 3 ini divalidasi oleh penguji nanti, dan itulah yang akan Anda laksanakan. Jadi jangan coba-coba melaksanakan bab 4 baru tidak divalidasi atau mau menghindari validasi, atau Anda yang divalidasi itu sudah diperbaiki, Anda tidak mau laksanakan yang divalidasi, malah Anda melaksanakan keinginan Anda. Itu keliru ya. Jadi validasi oleh penguji itu adalah menolong saudara sebenarnya. Nah, inilah hasil penjabarannya ya di bab 4. Seperti itu. Jadi dia ikuti itu dari bab 3. Apa yang dia maksud itu analisis isi Alkitab, apa semua itu ya. Itu kesusastraan. Jadi indah kan, bab 3-nya oke, bab 4-nya juga oke. Apa yang dilaksanakan jelas. Nah, ini adalah sebenarnya struktur teksnya ya. Nah, ini analisis integrasi. Dan kemudian ada implikasi terhadap status kain serta persembahannya. Implikasinya. Biasanya dulu ini implikasi teologis dan implikasi praktis. Tapi ini dia tergabung di dalamnya. Ini nanti disesuaikan dengan pembimbing. Dia mau arahkan Anda kemana. Itu hak pembimbing. Ya. Tapi setidaknya Anda melalui Zoom ini Anda mendapatkan gambaran mengenai eksegesis. Baik, itu eksegesis. Kita pindah kepada masih kualitatif, tapi dia itu budaya sepertinya. Saya coba cek dulu di mana dia. Begini. Oh, bukan. Oke, bukan. Stop dulu. Dia sepertinya ini. Oke. Jadi bab 1 tetap sama ya. Nah, ini kita lihat ini bicara budaya ini, kepercayaan. Hakikat kepercayaan. Lalu anaknya pengertian kepercayaan, jenis-jenis kepercayaan, ada animisme, dinamisme, ateisme, monoteisme. Monoteisme ini yang satu Tuhan, tak? Enoteisme. Lalu kemudian dia mencoba memberitahukan kepada kita unsur-unsur kepercayaan. Unsur-unsur kepercayaan, liturgi, ada upacara, ada perilaku, ada ajaran, ada simbol-simbol. Kemudian pengertian reinkarnasi. Nah, pengertian reinkarnasi nah ini yang menarik ini. Tunggu dulu, kesejajarannya saya mau lihat. Berarti sudah lain ya, hakikat kepercayaan, unsur-unsur kepercayaan ini. Kemudian reinkarnasi. Nah, sebenarnya itu tuh seperti ini. Ini juga ada kekeliruan. Ya, seharusnya di sini dia. Jadi kop besarnya itu reinkarnasi. Ya. Jadi dia itu hakikat reinkarnasi atau reinkarnasi toh enggak apa, seperti itu. Lalu kemudian ada reinkarnasi agama Hindu, Buddha, Daya Tunjung. Jadi di Daya Tunjung ini percaya itu reinkarnasi. Kalau kita kan inkarnasi.
Nah, sejarah kepercayaan reinkarnasi. Kemudian ada tujuan. Nah, kalau dalam posisinya ini sebenarnya, saudara, ini harusnya ada di bawah pengertian. Jadi reinkarnasi pengertian ini tujuannya itu harusnya ada di sini, di bawah ini ya. Di sini dia. Jadi tidak bisa berdiri kayak Bapak ini. Ini tujuan dikasih berdiri seperti Bapak. Seharusnya itu, ini soal anu saja. Kita harus geser dia ya. Harusnya di sini dia itu. Karena hakikat itu terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat gitu kan. Seperti itu. Jadi ada biasa untuk menaruh ini terbolak-balik, saudara. Ini anak ini tidak bisa dikasih jadi bapak. Nah, kalau proses reinkarnasi ini ya boleh bapak bisa anak juga. Kalau dia anak berarti kan dia ikut masuk di sini. Seperti ini. Ini tidak diurus sebenarnya sama pembimbing biasanya. Cuma editor akan mengurus hal tersebut. Nah kayak begitu. Nah ini tujuan. Kita geser dia ini. Harusnya di sini dia. Nah, reinkarnasi. Kenapa? Karena hakikat reinkarnasi itu terdiri atas pengertian, tujuan, manfaat, kepentingan, atau apa bahasanya seperti itu. Nah, jadi ada maksudnya itu kalau kita buat ke daftar pustaka ya. Saya hapus saja ini. Nah, sejarah ini sebenarnya bisa ndak usah Bapak karena dia bagian dari reinkarnasi juga itu sejarah. Jadi masuk aja begini. Nah, barulah di pandangan kekristenan terhadap reinkarnasi sudah cocok nih. Nah, ini sepertinya memang pandangan kekristenan terhadap reinkarnasi daya tunjung kayaknya. Seperti itu, analisis ya. Jadi secara kualitatif ya, pandangan atau kekristenan, daya tunjuk. Nah, jadi dia akan menggunakan. Nah, kita lihat di metodologi. Ini kalau untuk penelitian lapangan dalam arti yang ini bisa kuantitatif kualitatif, ini kualitatif, jadi dia melakukan wawancara. Gambaran umum lokasi penelitian perlu ada lokasi. Ini ada sejarah desa Lamin Teliham, ya profil GKI Lamin Teliham. Ini kayaknya di gereja. Nah, jenis penelitian grounding teori ataukah etnografi atau apa ini harus jelas ya, seperti itu. Namanya grounding teori atau wawancara observasi. Nah, kemudian inilah bangunannya. Dia bikin profilnya gitu. Dia cari, dia bangun profilnya kepercayaan reinkarnasi. Suli, Belian, tanda reinkarnasi. Lalu sesudah dapat profil tentang reinkarnasi berdasarkan suku tersebut, jadi peneliti belajar dari suku tersebut bagaimana menurut mereka tentang reinkarnasi. Lalu dibuatlah bagian-bagian ini kan, sub-subnya. Lalu bagaimana jemaat memahami reinkarnasi ini. Nah, faktor-faktor penyebab kepercayaan reinkarnasi masih ada dalam jemaat. Nah, setelah diwawancarai jemaat, kayaknya masih ada. Nah, gitu. Pembinaan warga jemaat. Jadi penulis di sini memberikan solusi gimana sih supaya orang itu tidak lagi mempercayai reinkarnasi. Karena sesungguhnya yang ada itu adalah inkarnasi. Yesus sudah selesaikan semua itu. Jadi waktu Anda menulis skripsi, Anda adalah sutradaranya tetapi bekerja sama dengan produsernya. Artinya produser Anda adalah pembimbing ya. Jadi kalau pembimbing Anda, produser tidak klop dengan sutradara yang dalam hal ini pembuat skripsi, ya susah ya. Susah. Satu bilang ini kuantitatif, sutradara bilang, ah tidak ini kualitatif, repot.
Jadi bab 2 ini membantu saudara untuk lanjut ke bab 3, lanjut lagi ke bab 4. Ya. Sebenarnya di bab 3 itu harus jelas bahwa yang saya mau kerjakan itu adalah langkah-langkah prosedur penelitian saya itu akan melihat latar belakang kepercayaan reinkarnasi itu pada suku itu. Nah, lalu kemudian mencari tanda reinkarnasi. Jadi harus sudah jelas itu kalau penelitian kualitatif di bab 3. Kalau penelitian kuantitatif akan lain lagi. Nah, itu dia cuma mengukur ya, mengukur segala sesuatunya. Jadi tetap ada proses perlakuan, ada biasanya di bab 3 itu ada perlakuan. Nah, kita bisa lihat ya, menurut saya sih bagus. Cara berpikir penulis skripsi ini bagus. Dia buat seperti itu sehingga dia belajar ya, jadi kualitatif. Dalam hal ini juga disebut penelitian lapangan kualitatif, belajar dari budaya orang. Yang menulis ini bukan dari Kalimantan, tapi dari Manado. Dia belajar di situ, dia pelajari, dia wawancara, dia tanya, dan dia dapat belajar, lalu dia melihat itu, dia buat bentukan bab 4. Ya, oh ya, ini dari faktor budaya, faktor sosial gereja ya. Dia buat seperti ini. Dan ketika saya lihat bab 4-nya ini, saya sudah mengerti isi apa yang ada di dalam skripsinya walaupun saya melihat daftar isi. Jadi perlu diingat ya, daftar isi yang Anda buat adalah peta perjalanan saudara. Jadi kalau petanya ngeyel ya, tidak jelas, ya pastilah wajar kalau bab 2, bab 3, bab 4 Anda tidak jelas ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Ini kualitatif sudah saya kasih contoh yang hermeneutik ya. Karena kalau di S1 itu tidak akan diminta analisis biblika karena rumit ya. Ada rumit, ada kritik teksnya dan sebagainya itu. Jadi hermeneutik, kajian hermeneutik namanya. Lalu kemudian sudah ada penelitian budaya ya, budaya. Ada dua cara penelitian budaya, ada juga kita eksegesis dulu baru kita implikasikan ke budaya itu. Jadi itu yang biasanya di tesis, tapi S1 juga bisa lakukan itu ya. S1 juga bisa lakukan. Oke, kita stop. Jadi ini kualitatif ya, dua contoh aja lah. Bagaimana kalau konseling? Konseling juga itu kualitatif. Kecuali dia pakai kata pengaruh ya. Pengaruh konseling kelompok terhadap kecerdasan emosional. Nah, itu berarti kuantitatif. Kalau dia wawancarai, langkah-langkahnya juga harus jelas. Ya, di bab 3. Dan yang ada di bab 2 juga itu harus jelas juga. Apa yang ada di judul itu harus ini. Misalnya analisis konseling kelompok ya pada kecanduan pornografi. Nah, berarti kan kecanduan pornografi harus masuk. Apa itu pornografi? Kemudian konseling kelompok itu apa? Teori konselingnya apa? Ini khusus untuk yang konseling ya. Khusus untuk konseling. Jadi sekarang itu kalau bukan konseling, tidak boleh ambil judul konseling ya. Maksa sekali ya. Seakan-akan Anda ini konselor, padahal belum tentu. Anda yang perlu dikonseling misalnya. Itu yang ditakutkan ya. Jangan sampai jadi konselor baru ternyata gadungan. Tidak tahu mengkonseling, padahal dia dibutuhkan konseling. Oke, saya stop itu. Kita pindah ke ini ya. Oke, tunggu dulu. Ke kuantitatif ya. Ke kuantitatif. Kita akan pindah ke kuantitatif. Oke. Ke kuantitatif. Ini ada daftar tabel, tampilan, lampiran, tapi kita tidak melihat itu. Kita ke daftar kuantitatif. Kurang lebih sama, bab 1 pasti sama, persis. Nah, ini adalah judulnya pengaruh model pembelajaran outdoor terhadap. Nah, ini model pembelajaran terhadap kecerdasan naturalistik. Kita lihat bab 2-nya dia buat.
Pengertian model pembelajaran, model outdoor, tujuan manfaat. Nah, ini kelebihan kekurangan dia pisahkan. Kadang-kadang kelebihan dan kekurangan tidak dipanjangin ya, tapi ini sendiri-sendiri. Nah, Anda lihat ya, ini bapaknya, ini anak-anaknya. Jadi tidak pernah itu pengertian-pengertian jadi bapak ya, kayak tadi itu pengertian jadi bapak. Ya, itu kekeliruan ya. Tujuan, kelebihan. Jadi mau bapak semua, tidak bisa. Ini anak. Jadi model pembelajaran outdoor anak. Komponen, ya harap ditutup anunya ya, mic-nya ya. Ya, tolong ditutup mic-nya itu yang bicara. Ada dua suara ini. Malam. Pokoknya Siapa itu ya? Saya perlu kayaknya. Nanti kita cut ini. Irma, Pak. Nah, Irma. Oh iya, Irma tutup mic-nya. Ya, suara iya, kok Pak, dikasih maaf. masuk. Maaf lagi baru. Oke, jadi komponen model itu bisa jadi bapak, bisa juga masih anak ya. Ada dosen yang maunya dia jadi anak. Tapi inilah indikatornya. Ya. Untuk model pembelajaran itu indikatornya. Metode juga itu indikatornya ya. Nah, indikator dari model itu tidak lebih jauh dari ini saja. Sintaks, langkah-langkahnya ya. Prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, bahasa Inggrisnya support system, social system, ya, reaction principle, dan dampak instruksional dan pengiring, ya. Ini yang menjadi variabel X-nya. Ini yang saya ini ya. Bagaimana kalau misalnya pengaruh metode bercerita? Nah, itu langkah-langkah dari metode bercerita itulah adalah variabel X-nya. Ya. Langkah-langkah dari metode bercerita. Tadi karena judulnya pengaruh model pembelajaran outdoor terhadap kecerdasan naturalistik, maka muncullah kecerdasan naturalistik. Perlu diingat untuk anak PAK itu, PAK-PAR, ya, termasuk musik juga itu ada landasan Alkitabnya ya. Karena dia analisis lagu kan. Ya kecuali mau menganalisis aransemen ya. Tapi kan lagu itu kan ada liriknya. Selalu ada hubungannya. Jadi itu harus ada landasan Alkitabnya. Lagu ini dibuat berdasarkan apa misalnya kan? It is well for my soul. Selamatlah jiwaku. Tapi itu bukan sebenarnya itu kan. Ini baik untuk jiwaku. Jadi itu bermula dari kisah kesedihan karena anak-anaknya meninggal. Dia duluan pergi KKR lalu tabrakan. Ini apa kapal perang dengan kapal penumpang, mati, istrinya yang selamat. Nah, lagu itu tercipta it is well. Walaupun diterjemahkan selamatlah jiwaku, karena mengikuti supaya pas-pas saja dengan musiknya ya, tapi sebenarnya itu ini baik, it is well for my soul. Ya. Itu contoh kalau ya. Jadi kalau di sini Pak, di mana kira-kira landasan Alkitab? Masa di komponen model? Ya, kecerdasan naturalistik inilah yang harus ada landasan Alkitabnya. Contohnya keaktifan dan minat. Di mana landasannya? Itu di minat bisa ada landasan Alkitab. Wih, maksa sekali Pak Hengki ini. Minat kok ada ya? Ya, orang berbondong-bondong bertemu dengan Yesus. Kalau bukan minat itu apa? Ya, itu minat memang yang didorong oleh Roh Tuhan ya. Itu landasan Alkitab, bukan mau maksa sekali harus ada landasan Alkitabnya. Saudara harus ingat landasan PAK itu ada ayatnya banyak. Kolose 1 ayat 28 itu adalah landasan PAK, banyak gitu kan. Kalau dia bilang landasannya anak PAUD itu yang mana, Pak? Nah, itu Yesus, belajarlah dari anak-anak. Ya.
Anak-anak itu masih polos, tidak seperti kita. Tuh, keras kepala. Itu keras kepala, Pak. Ada juga landasan Alkitabnya. Oh, ada. Iya, tegar tengguk ada. Ya, jadi apa? Oh, kejujuran ada, sikap sosial, oh karakter, oh, ada semua, ada ayatnya. Tinggal jangan hanya copot ayat yang tidak sesuai konteks kan. Kita kan diajarkan hermeneutik. Semua ambil, biar juga musik ambil. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini indikator kecerdasan naturalistik itu ada 2, ada 3, tapi ada lagi cabang-cabangnya banyak beraspirasi tentang alam. Nah, ini ada langkah anunya. Inilah indikator Y-nya ya. Pak, ini kok ada penelitian terdahulu yang relevan? Ya, penelitian mengenai model ini dan juga naturalistik ini. Kemudian ada model pembelajaran outdoor. Kalau ada hasil penelitian mengenai 2 variabel ini. Jadi ini cuma 2 variabel. X-nya itu model pembelajaran outdoor. X1-nya itu sintaks. X2-nya ini. X3 sistem. 4 ini 5. Kemudian di sini kecerdasan naturalistik itu Y1 ini, tetapi ini di dalam ada 3. Y2, Y3, nah, Y3 sampai Y3. Jadi X-nya ada 5, Y-nya ada 3. Nah, kan ketahuan. Bagus sekali peta ini. Nah, kelihatan kan? Terlihat perbedaannya. Jadi siapa bapak, siapa anak, siapa cucu, ada. Di dalam ini bapaknya, ini anaknya, anak 3. Ini kan kelihatan. Peta Anda nyasar, Anda tersesat. Nah ini. Di Y1 ada 3 lagi tuh cabangnya, cucunya. Nah ini. Untuk apa dibuat seperti itu bapak, anak, cucu, cicit, sampai 4 keturunan? Itu untuk dibuat nanti itu. Ada yang bol italik tengah, bol tegak tengah, ada bol italik kiri, baru ada lagi bol tegak kiri. Sampai 4 saja lah, itu Alkitabiah juga. Jarang-jarang ada orang sampai 5 keturunan bapak ibunya. Kakek buyutnya, oma buyutnya masih hidup. Jarang-jarang lah. Seperti itu. Jadi ini semua juga Alkitabiah. Biar juga nyusung bab 2 harus Alkitabiah. Nah ini sudah sangat jelas. Ya, dari judul terwakili semua judulnya ya. Oke, kita akan lihat lagi satu lagi tuh. Ada lagi satu. Mana lagi? Di manakah? Di manakah? Siapa lagi tadi ya? Oh, sudah ya. Tunggu dulu, saya akan cari lagi satu. Saya akan cari dulu. Saya akan cari ya. Nah, ini yang terhangat ya. Terhangat. Terhangat. Terhangat itu artinya yang baru mau dibuat. Nah, gitu ya. Yang baru mau dibuat. Itu terhangat. Mana itu? Kok mana yang terhangat itu ya? Kok enggak ada di sini? Sabar. Saya harus matikan dulu ini. Sabar ya. Saya tutup dulu yang lainnya supaya dia nongol ya. Oke, dia tutup semua. Baik. Ini go. Oh ya, terhangat sudah kelihatan. Ya, ini bab 2 yang baru mau diisi. Judulnya adalah metode bercerita. Metode pembelajaran dengan bercerita.
Jadi kita bangun bab 2-nya adalah hakikat metode pembelajaran. Apa itu definisi? Ingat ya, definisi itu pengertian, tujuan, atau apa ya. Manfaat juga ada di dalam. Ini kuantitatif ya, jadi tadi sudah eksegesis sudah, tapi nanti sesudah itu kita akan cari referensinya. Oke, ini metode pembelajaran, jenis-jenis metode pembelajaran. Lalu kemudian ada metode jenis-jenisnya, ada metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, bercerita. Tapi itu bukan indikatornya. Indikatornya itu. Nah, ini dia. Ada landasan Alkitab metode bercerita. Ya, di Perjanjian Lama juga ada metode bercerita. Nabi Nathan bercerita tentang kepada Daud. Itu kan dia bercerita. Ada juga yang pakai cerita. Banyak cerita di Perjanjian Lama ya. Banyak juga cerita dalam Perjanjian Baru. Masuk pengertian metode bercerita, tujuan manfaat. Ini kan metode pembelajaran 4. Seperti itu. Kok pembelajaran 4-nya tidak disinggung ya? Bisa disinggung, bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Karena kan itu kan cuma dalam pelajaran agama Kristen maksudnya begitu. Jadi bukan itu poinnya. Jadi tidak usah dilebar-lebarkan lagi untuk kasih tebal-tebal skripsi ya. Ini kelebihan teknik-teknik metode bercerita, bentuk-bentuk metode bercerita tanpa alat peraga. Loh, kok ini menarik sekali ya, dia bisa buat bab 2-nya seindah ini ya. Dari mana sumbernya? Nah, itulah yang akan kita cari tahu ya. Karena baru tahun ini juga saya mendapatkan tips itu ya. Langkah-langkah metode bercerita. Jadi tujuan dan tema. Dari mana ini teorinya, Pak? Nah, inilah yang akan menjadi indikator Y-nya. Langkah-langkahnya. Tujuan dan tema, menetapkan bentuk. Nah, inilah variabel X dan Y-nya yang harus tebal nih. Karena teorinya harus kuat. Ya, karena mau dibuatkan kuesioner. Nah, ada dua cara, ya. Jadi saya akan menawarkan dua cara. Dua cara untuk membangun kerangka bab 2 saudara. Kalau untuk kuantitatif ya, itu bisa langsung dari kuesioner baru kita bangun indikatornya. Kuesioner yang sudah diakui gitu, sudah valid. Yang kita dapat dari jurnal misalnya, atau dari skripsi, atau juga dari luar negeri begitu ya, dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau itu sudah teruji dia punya ini. Tentu nanti akan divalidasi ahli lagi oleh penguji, dan juga kalau diolah secara statistik itu. Jadi sepertinya nanti akan ada yang tidak diolah secara statistik berhubung jumlah siswanya di bawah 30 ya. Kemungkinan, tapi itu kita tidak tahu nanti apakah penguji mengizinkan itu di bawah 30 tidak diuji statistik atau diuji statistik. Seperti itu. Nah, kita buat yang pertama adalah dari kuesioner menjadi membuat indikatornya. Nah, ada satu mahasiswi yang sementara saya bimbing itu kita membuat indikatornya dari kuesioner. Dari kuesioner dulu baru kita buat indikator. Jadi dari kuesioner yang sudah ada kita membuat indikatornya. Jadi barulah dibuat teorinya, membangun teorinya. Ataukah kita sudah mendapatkan dari skripsi-skripsi atau hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa itulah indikatornya. Nah, itulah yang kita menjadi fokus kita hari ini untuk kita pelajari, saudara. Baik, kita stop share dan kita akan pindah lagi stop share ke ini ya. Oke, share. Oke. Nah, kita mau pindah ke ini ya. Nah, kita ada dua cara sebenarnya. Jadi, saya akan menggunakan dulu dari kuantitatif dulu. Jadi, seperti tadi ya, contohnya itu tadi yang judul daftar isi yang masih segar itu.
kita itu judulnya metode bercerita ya. Jadi kita masuk di google.com karena ini pendidikan agama Kristen ini lumayan banyak referensinya, banyak sekali, banyak skripsi online-nya ya. Tapi godaannya juga besar daripada teologi. Godaannya besar itu apa? Copy paste-nya itu ngeri, Saudara. Jadi harus parafrase. Jadi tipsnya itu parafrase ada di video sebelumnya. Nanti di-share oleh Agun ke grup skripsi parafrase itu gimana. Ya, kalau parafrase secara singkat saya mau sampaikan adalah Anda baca dulu dan ambil intinya, yang bukan teori tidak usah diambil, yang panjang dipendekin. Ya istilahnya semacam kesimpulan sementara, lalu baca lagi yang lain. Referensi yang lain lagi, oh sama. Nah, berarti 2 referensi sudah, 3. Lalu dikumpulin tuh satu paragraf, baru Anda berikan sintesis. Menurut pikiran Anda itu gimana untuk mensintesis 3 referensi itu? Ya misalnya metode bercerita. Nah, kita akan lihat itu. Nah, kalau untuk ini kita buat bab 2 ya. Ini beberapa mahasiswa sudah saya beritahu, tetapi saya mau semua mahasiswa tahu supaya tidak hidup dalam kebimbangan dan kekhawatiran dunia ya. Bab 2. Bab 2 jadi tadi itu bahasanya bab 2-nya adalah metode bercerita. Bercerita. Nah, bab 2. Kenapa bab 2? Karena memang kita mau buat bab 2 ini ya. Nah, ini kita bisa klik kanan loh. Klik kanan ya. Klik kanan. Nah, ini klik kanan. Wow, ini godanya besar, Saudara. Lihat ya, 430.000. Anda semalam suntuk ini duduk di depan laptop. Kalau Anda orang berdosa dan mau melakukan dosa, ya 3 hari kemudian selesai bab 2 Anda. Tapi semua copy paste. Nah, makanya itu baca semua referensi-referensi itu secara cepat. Tapi sebelumnya Anda harus bangun dulu bab 2-nya. Nah, mari kita lihat tuh. Nah, metode bercerita. Oh, itu bapaknya metode bercerita. Subnya pengertian metode bercerita. Nah, mungkin Anda mengamati, tiru, modifikasi. Saya tidak mau pakai kata pengertian deh. Definisi. Nah, metode bercerita. Tapi isinya tidak boleh Anda copy paste begitu saja. Anda harus parafrase. Apalagi yang kayak begini, Fadilah dalam kurun 2014. Ada tuh saya lihat tuh, dia ambil copy paste. Kentara sekali ini copy paste. Ingat ya, kalau copy paste itu harus ada tanda petik, Saudara. Kalau dia sudah lebih dari 3 baris, berarti 1 spasi dong. Masa semuanya begitu skripsimu? Kamu kopas tidak kasih tanda petik, ya pelanggaran lah. Kalau di etika Kristen ini, kopas, plagiat gitu. Jadi waduh kalau orang ini anak PAK ini, PAR ini potensi plagiatnya tinggi sekali Pak ya? Iya. Oh jangankan Pak, anak teologi juga bisa tuh plagiat itu. Gimana? Mindahin referensi di buku ya atau di jurnal semuanya masuk di skripsi. Nah ini. Terbukti dengan referensi ibit. Semuanya gitu kan. Sama juga ini anak PAK dan PAR ini dan musik ya. Musik juga kan ada seni toh, ada seni musik toh. Jadi kalau anak musik bilang, saya ini miskin kali, ya sabar aja lah. Nanti ada buku-buku bantuan yang akan diberikan ke perpustakaan dalam waktu dekat hari Jumat. Tapi mungkin itu tidak terlalu menolong saudara, ya Anda harus masuk ke mencari bab 2. Jurusnya ya bab 2. Misalnya semiotika gitu kan. Analisis lagu. Nah, itu cari bab 2. Apa itu analisis lagunya? Lalu parafrase. Baca banyak-banyak. Banyak-banyak membaca, banyak rezeki ya, banyak berkat ya. Banyak tahu. Nah, ini ketahuan ini. Jadi Aziza ya, berarti Aziza ini kan dikutip oleh skripsi itu. Nah, otomatis teman-teman untuk mengetahui ini Pak, bab 2, ada masalah dong. Masalahnya apa? Saya tidak tahu judulnya siapa juga yang nulis. Nah, inilah tipsnya. Ya. Anda hapus tuh link ini sampai jadi ini nama eprince umpa.ac.id 4694.
Nah, enter. Ya, tadi Anda sudah download mungkin ya. Nah, inilah yang Anda. Ini kalau Zotero itu diklik ini. Ini kalau topi begini, ini berarti skripsi tuh. Judulnya udah jelas ya. Suprakti. Jadi ini bukan namanya subtrakti ya. Nama satu nama saja. Misalnya Enos, begitu saja namanya. Tidak ada marganya ya. Kalau Hengki Wijaya kan masih ada. Ini penerapan metode, judulnya skripsinya tuh. Nah, ini di mana universitasnya? Di mana? Di Ponorogo lah, gitu kan. Nah, di sini ada itu, download bab 2. Nah, ada juga yang harus tanya stafnya. Nah, ini, bab 3-nya disembunyikan. Bab 4-nya disediakan hanya staff only. Bab 5 juga disembunyikan. Kepustakannya tidak. Nah, ini repot kalau kepustakaannya disembunyikan, ya gimana ini bab 2? Nasibnya kalau dia bukan catatan kaki, kan pusing. Wah, sudah mulai ada iblis tuh di otak tuh. Wih, tak pindahin semua deh skripsi ini ke skripsiku. Wah, setan sudah mulai merasukimu ya. Jangan ya. Jadi Anda hanya membaca dan memparafrase bagian-bagian itu, bukan memindahkan skripsi orang ke skripsi saudara ya. Satu malam juga sudah selesai bab 2 Anda. Begitu cara mendapatkannya. Lihat lagi yang lain. Jadi tadi saya sudah membaca. Oh ya. Jadi saya membuat membuat bab 2-nya itu dengan melihat dari yang tadi ini kan. Nah, pengertian metode bercerita. Lalu kemudian subnya apa lagi? Manfaat metode bercerita, tujuannya ada, nah ini. Lalu kemudian ada teknik-teknik metode bercerita. Saya baca. Nah, saya coba lihat nih yang di sebelah. Metode bercerita juga, ya. Tujuan metode bercerita, manfaat metode bercerita, macam-macam metode bercerita, itu tadi kayaknya teknik-teknik deh. Nah, itu kan teknik kan, baru di atasnya macam-macam. Nah, harus konsisten lah, teknik lah. Jadi mirip-mirip bentuk-bentuk metode bercerita, apa pula ini? Ah, ternyata bentuk-bentuk metode bercerita ada. Isinya itu bercerita tanpa alat peraga, bercerita dengan alat peraga. Oh, itu ya dibilang bentuk-bentuk. Nah, kemudian rancangan metode bercerita. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih. Ya, inilah yang menjadi indikator, ya. Yang tadi kita lihat waktu kita baca metode bercerita itu. 4. Nah, kemudian rancangan langkah-langkah bercerita ada lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang akan dilaksanakan waktu mengajar ya. Langkah-langkah ini. Ini penting, metode itu metode pembelajaran itu penting. Ya. Sudah, ini kita lihat lagi, Tadi tuh banyak tuh. Berapa ratus tuh? Nah, 430. Pak, bagaimana ini saya, Pak? Saya teologi, Pak. Gimana itu carinya? Mengindahkan. Nah, ini yang repotnya anak teologi gitu kan. Yang dia juga mau cari bikin buat yang ininya kan tidak ini. Jadi metodologi bab 2-nya anak teologi ya tergantung judulnya. Jadi contoh misalnya analisis hermeneutik kata kafir dalam perjanjian lama dan implikasinya bagi toleransi beragama di Indonesia. Nah, berarti yang mau dilihat itu kan dalam perjanjian lama, yang mana dulu lah. Kalau bisa ada perikopnya lah. Yang ada kata kafir toh, satu perikop yang karena latar belakangnya mengkafir-kafirkan, semua agama saling mengkafirkan. Nah, itu perlu dieksegesis, apa kafir itu maksudnya begitu atau bagaimana. Jadi bab 2-nya ya jelas itu. Kalau kita ikut hermeneutik apa yang Anda gunakan. Nah, itu Anda buat bab 2-nya. Metodologinya itu Anda masukkan di bab 2. Lalu kemudian latar belakang kitabnya. Lalu kemudian kata kafir itu sendiri. Kata kafir bahasa Indonesia apa, bahasa Ibrani apa, bahasa Yunani apa. Misalnya gitu, dan pandangan teolog terhadap kata kafir itu atau tafsiran-tafsiran tentang kafir itu.
Lalu ada toleransi beragama juga referensinya di bab 2. Karena itu ada di judul. Ya, ada di judul dia. Jadi toleransi beragama juga masuk gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi udah mengerti kan toleransi beragama. Itu ada masuk karena itu implikasinya. Ada menjadi bab 2. Gitu aja. Tapi ndak hanya pendek begitu, nanti dieksplor lagi. Contoh misalnya kalau kita mau masuk itu bab 2 toleransi beragama kan begitu. Nah, apa aja yang harus ada? Nah, bab 2 toleransi beragama. Kalau ini ada sih ini ya. Kalau persembahan susah tuh, persepuluhan, bab 2-nya persepuluhan. Nah, ini ada ya. Nah, kerukunan beragama itu kan toleransi. Nah, ini ada toleransi. Nah, Anda cobalah bangun bab 2-nya itu toleransi kan. Nah, dengan cara yang sama. Begitu variabel X-nya juga dibuat begitu, Y-nya juga dibuat begitu. Nah, untuk eksegesis sudah jelas juga ya. Sudah jelas tadi, sudah kita bisa lihat caranya. Tapi perlu diingat untuk teman-teman yang eksegesis maupun yang bukan eksegesis bahwasanya jangan memindahkan buku itu masuk ke skripsi saudara. Carilah banyak referensi-referensi. Ada yang dari bahasa Inggris ya. Anda bisa juga membuka Google Scholar ya, Google Scholar. Gimana dengan variabel X? Ya begitu juga. Variabel X itu kita buat bab 2 begitu. Jadi itu hanya membantu untuk kita. Nah, di sini juga kan banyak sumber-sumber jurnal kita bisa dapatkan. Kalau di sini memang tidak jarang sekali. Ada biasa skripsi online juga. Tapi lebih mudah kalau kita cari di sini bab 2. Nah, gimana itu ya susahnya ya? Seperti Gabriel Agung. Wah, konten media sosial, konten rohani. Wah, dia bagaimana itu? Ya dia harus membangun bab 2-nya dari awal, karena kalau kita cari ya yang ada itu bab 2 media sosial, konten rohani ya tidak ada lah. Seperti itu ya. Pola pikir, oh ada bab 2 pola pikir. Jadi dia bisa membangun pola pikir itu dari kan dia kuantitatif. Tapi kalau enggak ada ini, pola pikir ini ada landasan Alkitab ya, karena itu bicara metanoia. Ya, baik. So sampai di situ. Ya, sudah dapat bangun bab 2-nya, bab 3-nya sudah ada tadi juga, bab 4-nya juga ada untuk ini. Tapi kita mau clearkan dulu 3 bab ini. Nah, di video yang lainnya juga sudah ada itu bagaimana 5 bab begitu ya. Tapi ini khusus untuk ini karena menurut saya ini akan menghabiskan waktu saudara hanya membangun bab 2, kerangkanya dulu, belum isinya. Nah, kalau kerangka bab 2 Anda sudah selesai, bawalah ke pembimbing saudara. Perlihatkan, bab 1 sudah, bab 2-nya ini begini, lalu dia koreksi. Kalau dia berikan kamu masukan, lakukan memang. Tolong teman-teman tidak berdiam diri ya, sibukkan pembimbingmu ya. Karena memang 3 bab itu, pembimbing harus sesibuk-sibuknya dengan Anda. Karena kalau nanti bab 4, 5, itu yang lebih sibuk itu penguji, karena dia akan validasi. Jadi penguji yang akan lebih sibuk gitu kan. Penguji ya. Seperti saya cuma membimbing 9 tapi menguji bisa sampai 26 mahasiswa termasuk yang saya bimbing. Nah, itu artinya memang menguras banyak tenaga. Nah, kalau Anda bermain licik, bermain licik. Gimana itu bermain licik? Nanti dekat deadline baru Anda datang dengan muka-muka pucat, apa sakit hati dan sebagainya dan sebagainya. Tidak cocok itu ya. Anda harus jujur, tahan banting, setia, taat. Nah, itu ya masih ingat itu ya. Untuk buat bab 2-nya. Nah, Anda buat bab 2 enak itu ngisinya, tapi jangan copy paste. Itu pesan dari saya. Ada mungkin pertanyaan 1-2 orang? Silakan. Ya, ingat ya pakai Zotero ya. Ingat juga format ya. Formatnya harus sesuai dengan panduan yang dikirimkan supaya Anda habis kertas saudara. Ada yang mau bertanya? Ya.
Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya ya berarti sudah selesai dong. Ya. Dan terima kasih. Jadi ini ada untuk menolong teman-teman yang lain untuk bisa memahami ya. Memahami apa yang ada ya. Jadi contohnya saya akan kirimkan ke grup skripsi. Daftar isi ya maksudnya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Membantu kami, memberi inspirasi sehingga inspirasi itu dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ini ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya yang sudah hadir dan yang tadi sudah hadir juga banyak juga. Ya. Terima kasih, Iya. Tuhan berkati ya. Ya, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.